enak langsung kirim. Udah. Ini deh, gue udah rekam. Ayo sip, guru sip. Ini kita mau main Roblox. Ayo. 1, 2, 3. Gue malah keluar. Sabar. Nggak jelas banget, suruh login anjing. Lah ini masih ada loh. Sabar. Ayo tante, cepat tante. Sabar, Jing. Udah belum? Udah siap belum? Diki kan yang rekam, nge-record. Udah gue rekam. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, Bus. Katanya udah anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Data Berkala Tingkat Literasi Membaca Indonesia menggunakan metode Least Square sebagai dasar pengembangan Smart Kids. Lalu ada anggota grup. Di sini ada saya sendiri, Najwa Keisha Gunawan. Lalu ada Resti Aulia Wulandari. Lalu Siva Alfiana Putri. Yang pertama adalah latar belakang. Literasi membaca merupakan kemampuan dasar yang sangat penting dalam proses pendidikan. Berdasarkan data PISA, skor literasi membaca Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga 2022. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif untuk meningkatkan kemampuan literasi anak sejak usia dini. Berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana perkembangan tingkat literasi membaca di Indonesia. Yang kedua ada bagaimana tren literasi membaca berdasarkan data PISA. Yang ketiga ada bagaimana Smart Kids dapat membantu meningkatkan kemampuan literasi anak. Lalu ada tujuan. Yang pertama ada menganalisis tren literasi membaca Indonesia. Yang kedua melakukan peramalan menggunakan metode Least Square. Yang ketiga, mengembangkan Smart Kids sebagai media pembelajaran yang interaktif dan edukatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi literasi membaca Indonesia, memprediksi perkembangannya di masa mendatang, serta menawarkan Smart Kids sebagai solusi pembelajaran yang inovatif. Lalu berikutnya ada Smart Kids. Aplikasi pembelajaran membaca dan menulis berbasis digital untuk anak usia dini. Fitur utamanya ada permainan edukatif, yang kedua ada audio dan visual interaktif, yang ketiga sistem reward dan level, yang keempat materi sesuai perkembangan anak. Smart Kids dirancang menggunakan metode fun learning sehingga anak dapat belajar sambil bermain. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar anak. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Siva Alfiana. Baik, di sini ada data penelitian. Tahun 2015 itu skor literasinya sekitar 397. Pada tahun 2018 itu sekitar skor literasi itu sekitar 371. Lalu pada tahun 2022 itu skor literasinya sekitar 359. Next. Ini ada metode Least Square-nya. Metode Least Square digunakan untuk mengetahui arahan perkembangan data dari waktu ke waktu. Hasil penghitungan menghasilkan persamaan tren yang menunjukkan adanya kecenderungan penurunan skor literasi pembaca. Pada tahun 2015 itu di Y ada 397, lalu di X itu ada -1. Lalu di X1 itu ada 1, dari XY itu di sekitar -397. Pada tahun 2018 di Y itu 371, lalu di X itu 0, pada X2 itu ada juga, lalu yang di XY itu 0. Pada tahun 2022 itu
itu sekitar 359, lalu di X itu 1, di X pangkat 2 itu 1, lalu di X itu sekitar 359. Jadi jumlah semuanya itu sekitar 100.127 di Y, lalu di X itu 0, di X pangkat 2 itu 2, lalu di X itu minus 38. Next. Hasil analisis dan permasalahannya itu pada tahun 2015, Y aktual itu sekitar 397,0, lalu di Y ternyata sekitar 394,67. Lalu pada 2018, di aktual itu sekitar 371,0, lalu di Y trend itu sekitar 375,67. Pada tahun 2022, di aktual itu sekitar 359,0, lalu Y trend sekitar 396,67. Hasil permasalahannya, skor periode berikutnya sebagaimana 337,67. Koefisien tren sebesar minus 19 menunjukkan bahwa setiap periode terjadi penurunan sekitar 19 poin. Jika kondisi saat ini terus berlanjut, maka skor literasi membaca Indonesia diperkirakan turun menjadi 337,67 pada periode berikutnya. Lalu selanjutnya dibacakan oleh Tuan. Untuk analisis SWOT-nya, di sini analisis SWOT menunjukkan bahwa Smart Kids memiliki peluang yang besar untuk berkembang karena didukung oleh meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam bidang pendidikan. Untuk kekuatan interaktif dan menyenangkan, Smart Kids menggunakan permainan edukatif, audio visual, dan sistem penghargaan sehingga proses belajar menjadi lebih menarik bagi anak dan mudah digunakan. Untuk yang kedua, tampilan aplikasi dirancang sesederhana dan ramah anak sehingga dapat digunakan dengan mudah tanpa pendampingan dan intensif. Yang kedua, ada kelemahan, membutuhkan peringkat digital dan penggunaan Smart Kids memerlukan smartphone atau tablet sehingga tidak semua anak dapat mengakses aplikasi jika perangkat tidak tersedia. Untuk peluang, pertumbuhan teknologi pendidikan, meningkatnya penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan membuka peluang besar bagi pengembangan aplikasi pembelajaran digital seperti Smart Kids. Dan ancamannya, persaingan aplikasi edukasi, banyak aplikasi pembelajaran digital yang telah tersedia di pasaran sehingga Smart Kids perlu terus berinovasi agar tetap menarik dan kompetitif. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Lasquare, skor literasi membaca Indonesia menunjukkan tren menurun dari tahun 2015 hingga 2022. Hasil peramalan juga menunjukkan bahwa skor literasi berpotensi terus menurun jika ada upaya perbaikan. Oleh karena itu, Smart Kids dikembangkan sebagai aplikasi pembelajaran membaca dan menulis berbasis digital dengan metode fun learning untuk membantu meningkatkan minat dan kemampuan literasi anak usia dini. Selain bermanfaat dalam bidang pendidikan, Smart Kids juga memiliki peluang untuk berkembang sebagai inovasi bisnis di sektor teknologi dan pendidikan. Sekian dari kelompok 10 untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.